dan pasal 281 Peraturan DPR RI tentang tata tertib telah terpenuhi. Rapat sah untuk mengambil keputusan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat saya buka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, rapat kerja Komisi 11 PRI dengan Menteri Keuangan hari ini membahas tentang RKA dan RKP Kementerian Keuangan tahun 2024. Setuju kan? Nanti dikasih sama Ibu Menteri bagian. Baiklah, kalau gitu kita mulai dan kami persilakan Ibu Menteri Keuangan untuk menyampaikan RKA dan RKP. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Komisi 11 dan para anggota Komisi 11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami akan menyampaikan untuk paparan rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan dan pagu indikatif untuk tahun 2024 yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama bagaimana tugas dan peran Kementerian Keuangan di dalam mendukung tujuan Indonesia menuju negara maju, Indonesia Emas 2045, dan latar belakang penyusunan dari rencana kerja Kemenku untuk tahun 2024 serta rencana kerja dan pagu indikatif tahun 2024 yaitu BA15. Kami nanti mohon izin untuk bagian yang ketiga Pak Wamen akan meneruskan untuk presentasinya supaya beliau juga bisa berperan lebih banyak karena memang diminta mengkoordinir juga di dalam Pak. Bapak dan Ibu sekalian, Indonesia ingin mencapai negara maju tahun 2045 dan Kementerian Keuangan sebagai institusi pengelola fiskal bendahara negara memiliki peranan yang sangat penting. Bagaimana kebijakan fiskal untuk mendukung tujuan tersebut melalui penerimaan negara, belanja negara, perbendaharaan negara, dan dari sisi bagaimana institusi Kementerian Keuangan bisa terus berkontribusi. Rencana kerja Kemenku 2024 memiliki peran penting untuk mendukung rencana kerja pemerintah 2024 dan juga ini merupakan dasar bagi penyusunan RPJM 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045 yang nanti merupakan rencana undang-undang. Kita semua tahu bahwa Indonesia untuk menjadi negara maju harus memiliki produktivitas dan competitiveness yang tinggi, desain pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan. Dan tools dari Kementerian Keuangan sebagai instrumen fiskal melalui penerimaan belanja, perbendaharaan, dan pengelolaan kekayaan negara dan risiko menjadi sangat penting. Namun tidak hanya Kementerian Keuangan, Komisi 11 sebagai partner dari Kementerian Keuangan juga memiliki peran yang sangat penting dan selama ini hubungan Komisi 11 dengan Kementerian Keuangan di dalam merancang membahas APBN yang selalu responsif terhadap berbagai gejolak dan syok yang terjadi di dalam perekonomian, baik yang berasal dari global seperti pandemi maupun dalam hal ini krisis pangan, krisis energi yang berasal dari geopolitik maupun dari sisi tantangan pembangunan dalam negeri. Untuk ini saya juga ingin menyampaikan bahwa Komisi 11 menjadi partner yang luar biasa penting agar APBN kita terus-menerus bisa mampu menjadi bagian dari solusi bangsa ini. Kinerja perekonomian kita selama ini dibandingkan banyak negara dan kalau dilihat dari sisi tren di dalam sendiri juga menunjukkan hal yang positif dan ini tidak lepas dari peranan APBN fiscal policy yang baik dan prudent. Kita melihat meskipun dalam guncangan seperti shock yang terjadi di pandemi yang memang tidak dipungkiri pasti mempengaruhi kinerja perekonomian dan APBN, namun kita bisa cukup resilient untuk pulih kembali dan pemulihannya itu cukup cepat dan cukup kuat kalau dibandingkan banyak negara peer baik itu G20 maupun ASEAN. Kita lihat dari rasio perpajakan yang merosot kemudian naik lagi, defisit kita yang sempat melebar ke 6%, di atas 6% dan sekarang sudah turun di bawah 3%.
dan juga bagaimana pelaksanaan anggaran oleh kementerian lembaga yang terus kita pantau dengan keseimbangan primer dan juga rasio dari APBN dan keuangan negara. Hal ini bisa dilakukan karena organisasi dan sumber daya manusia dari Kementerian Keuangan terus menjadi aset yang paling penting. Kementerian Keuangan akan terus memperbaiki organisasi dan sumber daya manusianya agar berkompeten dan memiliki integritas serta profesional. Selama ini kita terus mengedepankan aspek-aspek disiplin anggaran dan pengelolaan anggaran yang efisien dan juga kepantasan dari sisi penggunaan anggaran. Meskipun Kementerian Keuangan sendiri sebagai pengelola keuangan negara dengan belanja total negara adalah 3.000 triliun, ini tidak menjadi alasan Kemenku untuk kemudian meminta anggaran sendiri lebih banyak. Bahkan kalau kita lihat Kemenku terus melakukan efisiensi, negatif growth dari SDM kita itu terlihat sekali dalam 5 tahun terakhir. Tahun 2019 jumlah SDM Kemenku masih 82.468 dan sekarang ada di 78.520. Kita setiap tahun melakukan negative growth, artinya jumlah yang retired dibandingkan yang direkrut baru lebih kecil yang direkrut, sehingga total headcount-nya menurun. Ini karena kita mengantisipasi dengan dukungan teknologi dan peranan cara kerja baru, kita lebih mementingkan kepada quality dan kompetensi dibandingkan jumlah. Dari sisi indeks kepuasan penggunaan layanan, nilai reformasi birokrasi, dan nilai AKIP Kementerian Keuangan membuat progres. Ini tentu membuat kita juga tidak terlena. Kita memahami sebagai organisasi yang besar dengan jumlah SDM yang sangat banyak, tentu juga memiliki hal-hal yang masih perlu untuk diperbaiki. Makanya Kementerian Keuangan terus melakukan transformasi kelembagaan. Tujuannya adalah memperkuat tata kelola dan perbaikan pelayanan. Berbagai kasus yang terjadi juga memberikan pembelajaran yang sangat penting bagi Kementerian Keuangan. Kami terus menata SDM agar mereka tidak hanya dari jumlah namun kompetensi dan juga karakter untuk pelayanan, mensimplifikasi proses bisnis agar pelayanan menjadi pasti dan efisien, memperkuat pengawasan internal, ini adalah bagian dari koreksi terhadap berbagai tata kelola yang beberapa saat terakhir ini menjadi sorotan publik. Penguatan kelembagaan kita terus lakukan, penguatan budaya kerja, dan transformasi digital di mana sedapat mungkin teknologi digital mampu untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan dan mengurangi kemungkinan interaksi yang bisa berujung kepada masalah tata kelola. Dan kita terus memfokuskan pada perbaikan efisiensi dan pengendalian anggaran kita. Berbagai inisiatif seperti yang kita lakukan sekarang adalah dengan semangat Kementerian Keuangan 1, karena selama ini begitu anggaran SDM dan organisasi berfokus pada unit eselon 1, terjadi berbagai inefisiensi dan ketidakoptimalan baik di dalam pengelolaan organisasi, mobilisasi dari SDM maupun dalam pencapaian berbagai target-target. Dengan bekerja sebagai Kemenku 1 memberikan dampak yang jauh lebih baik dan juga dari sisi kemampuan untuk saling mendukung konsistensi di dalam pelayanan. Disiplin dan efisiensi anggaran Kemenku bisa kami sampaikan kalau kita lihat semenjak 2019 hingga 2023, tren belanja dari birokrasi di Kementerian Keuangan itu justru mengalami penurunan pada saat anggaran belanja secara total meledak tinggi karena adanya pandemi. Kalau kita lihat birokrasi di Kemenku terus kita coba efisienkan. Termasuk pada saat kita harus menjadi host dari berbagai event internasional yang sifatnya satu kali seperti G20 dan berbagai tim ad hoc seperti Satgas BLBI yang juga dalam hal ini membutuhkan dukungan anggaran.
Kami terus akan mendukung berbagai agenda baik yang di domestik dan berbagai inisiatif strategis maupun agenda-agenda yang sifatnya regional dan global seperti ASEAN Chairmanship dan waktu itu G20. Untuk tahun 2024 kami berfokus kepada menyelesaikan berbagai investasi di bidang TIK seperti yang di bidang perpajakan, Cortex. Kita juga minta untuk bea dan cukai, yaitu dari sisi CISA, dan kita juga melihat keseluruhan TIK itu di dalam konteks hari ini tentu tantangan serta ancaman dari sisi keamanannya menjadi sangat real, karena semakin kita menuju ke digital maka tidak boleh kompromi dari sisi keamanan dan reliabilitasnya. Kami juga ingin terus memperbaiki berbagai fasilitas gedung kantor rumah dinas di daerah-daerah, terutama untuk daerah-daerah yang kita anggap selama ini di-stigmatize. Kalau di-assign di tempat-tempat tersebut dianggap ini bukanlah tempat yang baik. Kami ingin membentuk di dalam sebuah desain bahwa dari sisi mobilitas dari SDM kita ditempatkan di mana saja di Republik Indonesia, dia merupakan bagian dari penugasan dan pengkayaan karir mereka. Sehingga tidak dianggap sebagai sebuah punishment atau dalam hal ini di-stigmatize. Justru kalau kita melihat daerah-daerah yang tertinggal, terluar, yang merupakan tantangan pembangunan harus menjadi sebuah assignment yang bisa menimbulkan promosi daripada sebagai sebuah assignment yang menunjukkan adanya stigma terhadap posisi tersebut. Oleh karena itu, kita juga akan memperbaiki berbagai fasilitas, terutama di daerah-daerah remote dan di daerah-daerah, tentu dengan semangat Kemenq 1, di mana tidak setiap unit eselon 1 vertikal membangun sendiri-sendiri. Gedung kantor, rumah dinas dilakukan sehingga bisa mendukung karir dan dalam hal ini tugas dan tanggung jawab Kemenq di masing-masing daerah. Kita juga untuk 2024 akan menyiapkan untuk perpindahan pegawai Kemenq di IKN, serta jabatan fungsional baru di Kementerian Keuangan, yang dalam hal ini nanti Pak Wamen bisa menjelaskan terjadi simplifikasi dan kita berkoordinasi erat dengan Menpan RB. Recording in progress. Dengan berbagai langkah-langkah organisasi dan perbaikan birokrasi, kami mampu melakukan efisiensi anggaran hingga 2,12 triliun melalui pola kerja baru. Ini dari mulai mengendalikan belanja, perjalanan dinas, pembayaran belanja pegawai secara terpusat, implementasi ruang kerja yang di-share, dan juga konsolidasi pengadaan laptop melalui e-katalog dan digitalisasi dari proses bisnis. Kita juga terus melakukan kolaborasi antar unit dan kebijakan negatif growth pegawai, penggunaan sarana prasarana yang makin optimal dan bisa di-share, jadi tidak lagi ada ruang rapat yang di-coupling untuk satu direktur atau satu dirjen, namun bisa di-share. Ini semuanya memberikan lebih banyak inklusivitas, kebersamaan, namun juga efisiensi. Pembentukan tim di dalam rangka untuk menangani masalah, karena biasanya dalam isu Kemenq itu tidak hanya eksklusif satu unit eselon 1. Dan tentu selama COVID kami terus melakukan berbagai langkah-langkah dan belajar dari suasana COVID. Untuk tahun 2023, Kemenq mendukung berbagai prioritas nasional. Jadi dalam hal ini meskipun Kementerian Keuangan bukan instansi teknis implementatif, namun peranan Kemenq sangat penting di dalam mendukung berbagai pelaksanaan dan penyelesaian proyek-proyek nasional. 26 proyek prioritas nasional dengan anggaran 4,95 triliun dalam hal ini, dan juga di dalam Kemenq sendiri yang juga termasuk proyek prioritas nasional seperti pelaksanaan dan penyelesaian pembangunan Cortex System. Juga untuk mendukung pelaksanaan pembangunan IKN yang dalam hal ini anggarannya cukup dinamis dan progresnya juga sangat dinamis, sehingga membutuhkan dedicated waktu dan dukungan, termasuk dari sisi masalah
aset dan berbagai landasan hukum yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN tersebut. Kemenku juga mendukung 76 proyek unggulan, termasuk dalam hal ini berbagai proyek unggulan, yaitu turunan dari berbagai undang-undang strategis seperti Undang-Undang P2SK dan Undang-Undang HKPD. Untuk tahun 2024, desain dari kerangka kerja kami adalah sebagai berikut. Ada 5 program rencana kerja Kemenku untuk 2024 dengan 33 fokus strategis. Ini kenapa cukup banyak, karena fokus strategis dari Kemenku menyangkut masalah isu baik di dalam negeri maupun global. Dan suasana dunia yang memang sangat dinamis saat ini membutuhkan juga sebuah fokus bagi kita untuk terus melihat dampaknya kepada APBN maupun kepada perekonomian. 33 fokus ini 7 adalah di area kebijakan fiskal, 7 di bidang penerimaan negara, 7 di bidang belanja negara, 6 di bidang perbendaharaan dan kekayaan negara serta pengelolaan risiko, dan yang 6 fokus strategis di bidang dukungan manajemen. Rencananya kerja dan rencana kerja anggaran dari Kemenku 2024 disusun tentu saja dengan sistematika, ada sasaran output dari program-program tersebut yang akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan dan alokasi anggaran yang akan diberikan. Tentu 2024 sebagai tahun terakhir dari kepemimpinan Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf, kita terus mendukung kepemimpinan nasional dan target-target pembangunan. Namun pada saat yang sama kita juga mengetahui 2024 ada agenda nasional seperti pemilu serentak dan juga agenda dari sisi global yang berpotensi mempengaruhi kita. Arah kebijakan pembangunan nasional 2024 terutama dari sisi RKP, yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini menjadi fokus bagaimana kita mendesain kebijakan-kebijakan fiskal kita, baik itu dari sisi policy secara keseluruhan, penerimaan negara, belanja, dan dari sisi perbendaharaan. Kebijakan fiskal yang tadi kami sampaikan ada 7 fokus strategis adalah 1, bagaimana APBN mendukung prioritas nasional. Sama saya punya. Oke, soalnya fontnya di tempat saya lebih gede jadi kelihatannya lebih banyak punya saya. Kemudian yang kedua, bagaimana policy fiskal mendukung revitalisasi dan hilirisasi dari industri sebagai bagian dari transformasi ekonomi yang selama ini terus dilaksanakan sebagai program transformasi ekonomi Indonesia. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan dan mengembangkan kawasan khusus dan kerjasama ekonomi serta keuangan internasional. Peranan Indonesia yang semakin menonjol, kepemimpinan Indonesia yang makin dilihat dan juga diakui maupun diandalkan di dalam mengelola berbagai kebijakan global, ini juga mengharuskan Kemenku untuk terus memiliki kapasitas yang memadai. Sedangkan yang 3 lainnya adalah bagaimana mendesain kebijakan fiskal untuk mengadres isu perubahan iklim dan transformasi ekonomi hijau, kemudian implementasi dari berbagai undang-undang yang sudah dibahas dan disetujui oleh DPR yaitu P2SK, HPP, dan HKPD, dan kemudian penyelarasan kebijakan fiskal daerah dengan nasional. Ini terutama amanat dari Undang-Undang HKPD kita, mengoptimalkan dan terus meningkatkan efektivitas APBN dan APBD. Dalam jangka pendek, kita tentu berhubungan dengan bagaimana fiskal policy merupakan bagian dari makro policy untuk mengendalikan inflasi, menyelesaikan target untuk menurunkan atau menghilangkan kemiskinan ekstrim, stunting, dan mendorong investasi. Dari sisi struktural jangka menengah panjang,
Fokus dari fiskal adalah memperkuat human capital, infrastruktur, dan institusi. Tentu dalam 2024 sasaran adalah bagaimana kebijakan fiskal itu terus mampu adaptif, inovatif, dan kredibel di dalam rangka mendukung berbagai fokus tadi yang sudah saya sampaikan, serta bagaimana Kemenku mampu menggunakan diplomasi dari sisi keuangan negara dan peranan dari kebijakan ekonomi di dunia internasional secara efektif. Untuk bagian yang kedua, yaitu penerimaan negara yang juga memiliki 7 fokus strategis, kami sampaikan langkah-langkah yang akan dilakukan di dalam rangka untuk menjalankan fokus strategis di tahun 2024, yaitu kebijakan perpajakan di dalam rangka tidak hanya collection tapi juga mendukung iklim investasi. Penguatan transformasi sistem administrasi penerimaan negara, ini yang berhubungan dengan Cortex maupun berbagai IT system seperti CEISA dan DPNBP. Efisiensi dari logistik yang sekarang ini juga menjadi bagian yang sangat penting di mana peranan dari kami LNSW maupun dari customs dan memperkuat domestic value chains. Perluasan basis penerimaan kita menjadi penting dan terus menjalankan turunan dari undang-undang yang sudah disepakati yaitu Undang-Undang HPP dan Undang-Undang PNBP serta meningkatkan pengawasan dan kepatuhan perpajakan dan pengawasan serta perlindungan masyarakat. Ini terutama terhadap barang-barang penyelundupan dan berbahaya. Tujuannya tentu saja adalah bagaimana kita mengoptimalkan pendapatan negara baik dari perpajakan dan PNBP dan tetap menjaga agar sistem penerimaan negara adil, sehat, dan berkelanjutan. Kita terus memperbaiki regulasi tata kelola dan inovasi layanan. Tujuan sasaran akhir dari 2024 adalah penerimaan negara yang terus meningkat secara optimal, disertai dan mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta pengawasan dan perlindungan masyarakat, serta dukungan ekonomi. Untuk program pengelolaan belanja negara yang juga ada 7 fokus strategis, ini terdiri dari penguatan kebijakan penganggaran di dalam terus-menerus antisipasi terhadap ketidakpastian global. Peranan dari belanja negara terutama pada saat terjadi pandemi, kemudian terjadinya gejolak harga energi, harga pangan, itu sangat-sangat penting. Jadi kita harus terus menjaganya. Efektivitas dukungan untuk program-program prioritas seperti IKN harus tetap kita fokuskan, pemilu harus menjadi hal, dan bagaimana terus menekankan perbaikan dari sisi belanja subsidi agar efisien dan tepat sasaran. Bantuan sosial masih menjadi anggaran yang cukup besar, oleh karena itu kita terus mendorong agar bantuan sosial tersebut mencerminkan APBN yang merupakan instrumen mencapai keadilan sosial. Penguatan kualitas belanja pemerintah melalui reformasi penganggaran akan dilakukan terus baik dari sisi perbaikan IT dan juga koordinasi dengan Bappenas di dalam alokasi anggaran maupun dari sisi kriteria dari belanja anggaran. Kita akan menggunakan dari sisi belanja juga untuk menurunkan ketimpangan antar wilayah dan bagaimana meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Kualitas belanja dari sisi efisiensi dan dari sisi kemampuan mencapai output, outcome itu menjadi sangat penting, dan dari sisi kualitas belanja di daerah juga menjadi salah satu yang akan menjadi fokus yang ada di dalam KEM PPKF. Sasaran kita di 2024 adalah belanja dari mulai perencanaan penganggaran baik di tingkat pusat dan daerah harus mampu mendorong transformasi ekonomi dan mampu menciptakan perbaikan dari sisi inklusivitas dan sustainabilitas.
Untuk bidang treasury, perbendaraan, kekayaan negara, aset negara, dan pengelolaan risiko, ada 6 fokus strategis yang menjadi perhatian kita. Pertama adalah digitalisasi dari ekosistem pengelolaan kas. Ini karena sekarang semuanya, hampir semuanya dari hulu ke hilir ada di dalam pengelolaan. Kemudian sinergi dari pengelolaan dukungan fiskal, terutama untuk mendukung penerusan pinjaman pemerintah, dan menggunakan itu sebagai satu instrumen yang penting. Kemudian kualitas pengelolaan pembiayaan dan juga risiko keuangan negara menjadi perhatian yang sangat penting bagi kita. Kemudian pengembangan skema pembiayaan yang sifatnya inovatif. Ini tidak hanya sekedar KPBU atau inovatif secara umum, namun kita terus memperhatikan berbagai bentuk-bentuk risiko yang muncul pada saat kita meningkatkan partisipasi dari badan usaha di dalam melaksanakan berbagai program-program pembangunan. Kita juga perlu untuk memfokuskan untuk tahun 2024 ke depan adalah cost of fund yang cenderung naik dengan higher for longer, terutama untuk suku bunga global tentu mempengaruhi tingkat biaya dari perbendaraan kita. Dan bagaimana kita terus mengoptimalkan, mengawasi dan mengendalikan barang milik negara. Dari Camp PPKF disebutkan manajemen kas yang handal dan antisipasi dari ketidakpastian global menjadi fokus kita, dari terutama fungsi treasury, serta mengembangkan pembiayaan prudent, inovatif, berkelanjutan di dalam rangka terus mendorong transformasi ekonomi. Oleh karena itu, di dalam rencana kerja 2024, bagian dari treasury dan aset manajemen serta risiko adalah bagaimana Kemenku mengelola neraca keuangan pusat dan perbendaraan pusat secara akuntabel, inovatif, prudent, dan modern, secara terintegrasi, terutama di dalam mengadres isu dari mulai risiko dan juga dari sisi peluang. Pengelolaan kekayaan negara terus menjadi fokus kita karena ini masih merupakan tahap-tahap yang masih awal bagi negara, terutama kementerian lembaga yang lain dan daerah di dalam mengenali bahwa kekayaan negara itu perlu untuk terus dikelola secara optimal, tidak hanya sekedar kita punya kekayaan negara, namun bagaimana peran mereka agar makin memiliki dampak nilai tambah bagi perekonomian namun tetap akuntabel. Investasi pemerintah juga makin diverse melalui berbagai institusi dan instrumen, maka kita perlu untuk terus meningkatkan kemampuan Kemenku di dalam mengelola berbagai investasi pemerintah, baik melalui tradisional seperti BUMN yang biasa maupun melalui special mission vehicle maupun berbagai instrumen yang lain yang makin memang beragam. Untuk bagian dukungan manajemen, program kita adalah untuk mencapai 6 fokus strategis. Ini tujuannya adalah tetap sama, yaitu bagaimana Kemenku sebagai institusi mampu menjawab tantangan-tantangan hari ini dan ke depan. Oleh karena itu memang fokus kita untuk terus memperbaiki organisasi SDM itu menjadi perhatian yang sangat penting. 6 fokus ini adalah satu, bagaimana kita memperbaiki, menguatkan, mengoreksi dari sisi tata kelola dan akuntabilitas. Kita terus belajar, kalau sampai terjadi ada satu kasus, belajar lagi apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki. Budaya kerja kita, integritas dan soliditas dari ASN Kemenku menjadi fokus. Yang kedua, menguatkan pengawasan yang bernilai tambah sebagai trusted advisor dan strategic partner untuk terus mendukung peningkatan integritas ASN. Jadi dalam hal ini peranan dari Irjen dan bagaimana 3 layers of defense menjadi sangat penting.
Kita juga akan terus menggunakan teknologi digital untuk mentransformasikan organisasi dan cara kerja Kemenq secara kolaboratif dengan terus memperbaiki branding dari Kemenq tersebut. Penataan, pemberdayaan dan kompetensi dari SDM melalui perbaikan baik dari sisi training, exposure terhadap pekerjaan dan risiko, dan dari sisi mendukung perbaikan pelayanan masyarakat menjadi sangat penting. Yang keempat, aset-aset dari negara baik yang langsung di Kemenq maupun di KL perlu untuk terus ditingkatkan. Untuk yang ini fokusnya adalah aset yang dimiliki Kemenq. Harus mampu diutilisasikan dan digunakan untuk pelayanan. Dan kita juga akan memfokuskan pada berbagai special mission yang ditugaskan di dalam institusi-institusi maupun satuan kerja, bagaimana memperbaiki pelayanan dan meningkatkan efektivitas dari kebijakan keuangan negara. Ini adalah fokus di bidang dukungan manajemen. Jadi fokusnya pada organisasi, SDM, digital teknologi, pengawasan internal, dan pelaksanaan tugas-tugas khusus yang sering menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pimpinan dan para anggota Komisi 11 yang kami hormati, izinkan sekarang untuk BA15 kami mintakan Pak Wamen untuk menyampaikan rencana kerja dan pagu indikatif untuk tahun anggaran 2024. Pak Wamen, silahkan. Terima kasih Bu Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua, Bapak-Bapak Pimpinan, dan Ibu Bapak anggota Komisi 11. Kami izin untuk melanjutkan bagian ketiga dari paparan Kementerian Keuangan yang akan berisikan rencana kerja yang tadi fokus strategis dan sasaran programnya sudah disampaikan oleh Ibu Menteri, dan pagu indikatif untuk setiap program yang terkait. Seperti tadi telah disampaikan, ada 5 program yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan. Program pertama adalah program kebijakan fiskal. Program kebijakan fiskal yang tadi sasarannya adalah menciptakan kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, inovatif, kredibel, dan juga mendukung diplomasi dan kerjasama internasional. Untuk tahun 2024 kami usulkan untuk mendapatkan pagu indikatif 40,23 miliar rupiah. Kalau dilihat Bapak-Bapak pimpinan dan Ibu Bapak anggota Komisi 11, program kebijakan fiskal ini dilakukan oleh 6 unit eselon 1, BKF, DJP, DJBC, DJA, DJPK, dan DJPPR. Tugasnya, pekerjaannya adalah membuat kebijakan-kebijakan, dan kegiatan-kegiatannya ada 41 kegiatan yang terdiri atas kegiatan perumusan kebijakan dan juga diplomasi internasional. Beberapa highlight kami taruhkan di sebelah kanan. Perumusan kebijakan KMPPKF seperti tiap tahun yang dilakukan dan disampaikan kepada DPR, perumusan nota keuangan dan RUU APBN, pooling fund bencana yang kita terus perkuat, kebijakan penjaminan pemerintah atas berbagai macam kredit yang diajukan oleh pihak-pihak terkait, perumusan kebijakan energi karbon, energi transisi, reformasi turunan Undang-Undang P2SK, dan juga diplomasi di forum internasional G20, ASEAN, World Bank, IMF, juga Tax Forum, dan pelaksanaan ALKO yang mulai tahun ini akan kita coba juga melakukan untuk Asset Liability Committee meeting di tingkat provinsi, di tingkat regional, dan linkage untuk UMKM. Pagu indikatif 40,23 miliar ini betul-betul untuk kegiatan. Kalau bagian gaji dan yang biaya operasional yang seperti rutin seperti gaji dan yang lainnya, itu Ibu Bapak nanti dimasukkan di dalam dukungan manajemen. Jadi kalau nanti di dukungan manajemen nanti akan terlihat angkanya besar, tapi sebagian di dukungan manajemen itu nanti juga untuk memberi dukungan kepada program ini.
Nah, kalau yang dari dukungan manajemen itu diambilkan, lalu dihitung berapa yang diberikan support untuk dukungan program kebijakan fiskal, maka kami cantumkan di footnote yang paling bawah sebelah kiri. Jadi kalau pagu indikatif dengan memperhatikan atribusi dari program Dukman yang untuk khusus program kebijakan fiskal, maka program kebijakan fiskal ini menjadi 294,5 miliar. Tapi yang betul-betul untuk kegiatan dari program perumusan kebijakan fiskal adalah 40,23 miliar. Jadi mungkin di 1 atau 2 tahun yang lalu pernah ada pertanyaan karena Dukmannya besar, padahal Dukman itu adalah untuk memberikan dukungan kepada semua program. Jadi kalau diatribusikan kelihatan slicingnya kurang lebih seperti itu. Indikator sasaran program antara lain adalah rasio defisit terhadap PDB, dan ini ada seperangkat rasio yang kita jaga di dalam APBN, namun ini kami sampaikan rasio defisit terhadap PDB dari 2023 kita usulkan 2023 adalah 2,85 dan 2024 kita usulkan program kebijakan fiskal bisa membuat rasio defisit menjadi 2,16 sampai 2,64. Ini juga kami sampaikan beberapa hari yang lalu di Komisi 11. Dan indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan termasuk diplomasi internasional naik dari dalam skala 100 dari 85 ke nilai 86. Bapak pimpinan, Ibu Bapak anggota Komisi 11, berikutnya untuk program pengelolaan penerimaan negara tahun anggaran 2024 kami usulkan untuk mendapatkan pagu indikatif 2,48 triliun. Ini adalah untuk menjaga supaya kita bisa betul-betul mendapatkan penerimaan negara sebesar 2.717 sampai dengan 2.861 triliun di tahun 2024. 2,48 triliun ini dikerjakan akan membiayai 4 unit eselon 1. Direktorat Jenderal Pajak, DJBC, Bea Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran yang mengurusi penerimaan negara bukan pajak, dan juga Lembaga Nasional Single Window, LNSW. Dan 2,48 triliun ini kalau nanti dibagi dalam bentuk-bentuk kegiatan, ada 133 kegiatan pelayanan perpajakan dan PNBP kepada masyarakat, serta perbaikan dan reformasi sistem administrasi perpajakan untuk kebutuhan pendanaan pembangunan. Antara lain beberapa kegiatan dapat kami highlight di sebelah kanan. Kita terus mengimplementasikan Undang-Undang HPP, kita mengintegrasikan database pajak dan PNBP, perbaikan sistem logistik nasional yang dijalankan oleh LNSW dan juga BC, implementasi joint program penerimaan Ditjen Pajak, Bea Cukai dan Anggaran, penggalian potensi pajak, implementasi fasilitas kepabianan untuk ibu kota negara, pengembangan promosi ekspor UMKM, KIT IKM, ini oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Bea Cukai, edukasi online perpajakan, kerjasama internasional penegakan hukum pajak, dan berbagai kegiatan lainnya, termasuk integrasi sistem informasi kegiatan usaha hulu migas dengan teman-teman di Kementerian Keuangan, khususnya di DJA. Kalau kita masukkan dukungan manajemen yang diperlukan untuk program pengelolaan penerimaan negara ini, maka angka untuk program penerimaan negara ini menjadi yang sebelah kiri bawah, 22,76 triliun. Artinya ini termasuk bayar gaji, bayar seluruh kebutuhan operasional, dukungan untuk penerimaan negara kita. Selain kita menetapkan juga beberapa indikator sasaran program seperti rasio penerimaan perpajakan yang sebelah kanan yang telah kami sampaikan naik ke 9,91 sampai 10,18% PDB di 2024, serta realisasi penerimaan negara 2.717 sampai dengan 2.861 triliun. Pimpinan mungkin koreksi untuk rasio penerimaan kemarin kesepakatan kita di KPPKP ini seperti itu. 9,92, ya 9,91 sampai dengan 10,2. 9,92 sampai 10,4. Bahwa kemarin 9,92. 9,92 harusnya. Ini kita koreksi nanti itu. 0,01 dari PDB soalnya lu gede juga.
kita koreksi sesuai yang ini Pak Waka. Makasih banyak untuk koreksinya. Yang ketiga adalah program pengelolaan belanja negara untuk tahun anggaran 2024. Kami usulkan untuk mendapatkan pagu indikatif 28,74 miliar. Ini kecil, kalau lihat angka miliarnya kecil karena ini adalah untuk menjaga, mengadministrasikan alokasi belanja negara, menjalankan alokasi belanja negara sebesar 3.215 sampai dengan 3.476 triliun rupiah. Dilakukan oleh 2 unit eselon 1, Ditjen Anggaran dan Ditjen Perimbangan Keuangan, dan bentuknya adalah 59 kegiatan yang untuk mengelola belanja. Jadi apa yang dikerjakan oleh DJA, apa yang dikerjakan DJA untuk pemerintah pusat dan belanja non-KL, dan apa yang dilakukan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan untuk transfer ke daerah dan dana desa. 59 kegiatan tersebut, beberapa highlight-nya tentu kita terus menyempurnakan kebijakan perlindungan sosial, subsidi, supaya makin baik, makin tepat sasaran, dan juga penguatan hubungan keuangan pusat daerah, Undang-Undang HKPD dan seterusnya, kapasitas BUMDes, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Kita juga mendorong terus peningkatan kualitas penganggaran melalui zero based budgeting dan zero baseline. Dan juga kita akan terus melakukan pengelolaan belanja negara untuk mendukung anggaran ibu kota negara yang baru, Nusantara, modernisasi administrasi pajak daerah dan retribusi daerah PDRD, dan juga ini yang di sebelah kanan bawah itu adalah pembinaan JFAA, itu adalah Jabatan Fungsional Analis Anggaran dan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat daerah. Dan ini 2 dari jabatan fungsional analis yang nanti akan kita sinkronkan karena sesungguhnya mereka adalah sama-sama analis kebijakan. Dan indikator sasaran programnya dari berbagai macam, ini ada 1 indeks kualitas belanja pusat dan daerah yang merupakan indeks yang kita targetkan naik dari tahun 2023 ini, indeks 83 menjadi indeks 86,5. Kalau kita cek, kalau kita lihat dari atribusi program Dukman, maka pengelolaan belanja negara ini akan mendapatkan total pagu indikatif untuk programnya sendiri maupun dari Dukman sebesar 318,61 miliar rupiah. Program keempat dari 5 program kita adalah program pengelolaan perbendaraan kekayaan negara dan risiko yang diampu oleh 4 unit eselon 1, yaitu Ditjen Perbendaraan, Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen PPR, dan juga Inspektorat Jenderal. Ini adalah untuk 171 kegiatan yang fiturnya antara lain adalah terus kita memperkuat Sakti, aplikasi Sakti kita perkuat terus. Dan selain itu kita juga melakukan Monef PMN, investasi pemerintah yang prioritas. Ini yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, makanya ada di kelompok ini Inspektorat Jenderal untuk ikut melakukan Monef atas investasi pemerintah yang prioritas. Dan juga pengembangan instrumen pembiayaan yang kreatif, terus kita coba dorong supaya digunakan oleh berbagai macam pihak yang dapat menggunakan. Digitalisasi sistem pembayaran APBN melalui e-wallet, marketplace pemerintah, dan juga kita memiliki sebagai penguatan juga komplement atas Sakti kita. Penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, Government Financial Statistics, GFS, RUU P2 APBN juga menjadi tugas dari pengelolaan PKNR ini, dan juga penyusunan kajian fiskal regional, spending better yang tadi juga connect dengan teman-teman di DJ Perimbangan Keuangan. Dan penyusunan kajian portfolio aset, standar barang, standar kebutuhan BMN, pemanfaatan aset sebagai dampak pembangunan IKN baru juga kita assess dan kita susun melalui program kerja di PKNR ini. Dari 171 kegiatan yang kami desain untuk program PKNR ini, ada beberapa indikator sasaran program yang sifatnya outcome yang ada di sebelah kanan bawah.
yang beberapa adalah dari APBN-nya, rasio utang terhadap PDB yang akan kita turunkan ke level sekitar 38,07 sampai 38,97% dari PDB, turun dari 40,6% dari PDB tahun ini. Dan imbal hasil yang kita usahakan untuk lebih efisien di level 6,49 sampai 6,91, dan beberapa indeks yang misalkan tentang tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar biaya, kita naikkan standarnya, persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang juga kita targetkan indikator sasarannya adalah 100%. Indeks efektivitas belanja investasi dan creative financing kita merupakan indikator baru yang kita desain supaya kita bisa memantau bagaimana belanja investasi dan creative financing muncul di dalam program kerja kita dan berhasil atau tidak. Kita usulkan untuk 4,37 dalam skala 5. Dan indeks keberhasilan pendalaman pasar serta inklusi sektor keuangan, ini nilainya harus maksimal, artinya seluruh yang kita desain harusnya bisa diterima oleh yang sektor keuangan terkait. Program terakhir dari Kementerian Keuangan nomor 5 adalah dukungan manajemen, yang tadi telah kami sampaikan angkanya terlihat besar, 45,49 triliun untuk 553 kegiatan. Ini meliputi semua unit eselon 1, 12 unit eselon 1 di Kementerian Keuangan, dan kalau kita lihat di dalam 45,49 triliun ini termasuk pagu indikatif terhadap badan layanan umum. Kalau pagu indikatif yang tidak termasuk badan layanan umum ada 36,10 triliun. Jadi badan layanan umum kita itu ada sekitar 9,3 triliun rupiah di dalam badan layanan umum yang sifatnya itu biasanya adalah pass-through. Sementara yang di kementerian sendiri adalah 36,10 triliun rupiah. 36,10 triliun rupiah tersebut seperti tadi kami sampaikan digunakan untuk mendukung program-program yang tadi di depan telah kami sampaikan, 4 program di depan, dan juga untuk pengembangan layanan manajemen yang mendukung kelancaran informasi layanan pada 4 program di atas. 553 output kegiatan tersebut kalau kita highlight, mungkin itu kelihatan kalau di slide-nya di bagian paling kanan tengah itu ada yang kita kotakin dan kita taruh sebagai BLU, itu adalah yang ada di dalam BLU kita. LPDP terus menyalurkan beasiswa, pendanaan selisih harga biodiesel, fasilitasi pembiayaan UMI lewat PIP, pendanaan dana riset tadi juga lewat LPDP, dana bergulir lingkungan hidup, dan juga lembaga pengelola dana kerjasama internasional LDKPI kita untuk pemberian hibah-hibah internasional. Dan di luar dari yang BLU itu, yang khusus di Kementerian Keuangan, tentu kita terus melakukan penguatan budaya dan integritas Kementerian Keuangan, penyelesaian pembangunan Korteks. Di sini karena mungkin saya informasikan Korteks kita itu untuk pengadaan hardware-nya dilakukan oleh Pusintek kita, pusat teknologi kita. Sementara yang di Direktorat Jenderal Pajak nanti mereka menjadi user, sehingga ada semacam kontrol, recheck terhadap yang menggunakan dan yang mengadakan. Kita juga mengembangkan pengembangan super apps Kemenq. Saat ini Ibu Bapak kita sudah mulai menggunakan mekanisme surat yang disposisi yang sifatnya elektronik, pemberian surat yang juga sifatnya elektronik. Ini akan kita kembangkan terus. Upgrade CESA adalah sistem yang ada di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Tentu di lingkup Kementerian Keuangan kita akan sangat memperhatikan bagaimana CESA ini akan di-upgrade. Ini juga adalah bagian dari dukungan manajemen. Kita juga akan terus melakukan implementasi dan review terhadap grand design dari organisasi kita. Bu Menteri tadi telah menguraikan satu highlight jumlah pegawai yang kita lakukan negative growth. Kita juga melihat terus struktur organisasi Kementerian Keuangan di tingkat pusat maupun daerah. Bagaimana supaya lebih efisien dan lebih bisa efektif bekerja mengerjakan tugas-tugas yang ada. Implementasi SPAN dan Sakti
pada KL dan Pemda pembangunan sistem informasi National Single Window LNSW kita tadi untuk mendukung National Logistic Ecosystem. Terus kita juga memperkuat pengembangan budaya dan integritas dengan pencegahan KKN dan terus meningkatkan pengetahuan pegawai kita dengan digital learning, pembelajaran managing changes. Apalagi kita terus akan melakukan review terhadap kegiatan-kegiatan kita yang akan terus berubah secara dinamis. Berbagai indikator sasaran program ini adalah berbagai macam tingkat pemenuhan kepuasan penggunaan layanan, tingkat kualitas pengelolaan SDM, berbagai macam survei yang kita lakukan, survei kesehatan organisasi, implementasi budaya Kemenq 1. Kita juga mengukur tingkat downtime dari sistem teknologi informasi kita yang kita tidak boleh lebih besar dari 0,1% dari waktu operasi. Dan penyelesaian proyek strategis TIK kita juga harus kita pantau. Hasil evaluasi reformasi birokrasi, indeks integritas kita naikkan targetnya di tahun depan. Tahun 2023 ini targetnya di 89,45, tahun depan kita naikkan ke atas 91%. Dan indeks opini BPK atas LKBA 15 harus tetap di opini yang paling baik, yaitu opini wajar tanpa pengecualian. Dan indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus ini juga harus 100%. Bapak pimpinan, Ibu Bapak anggota Komisi 11 yang kami hormati, dalam konteks program prioritas nasional yang saya yakin nanti juga akan diupdate oleh teman-teman dari Bappenas, Kementerian Keuangan mendukung berbagai macam prioritas nasional tahun anggaran 2024 melalui 32 proyek prioritas nasional yang kami bicarakan bersama dengan Bappenas. Ada di beberapa bidang prioritas nasional 1 yang terkait penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas. Ini kita masukkan mengenai sistem National Single Window, pemberian jaminan, dukungan jaminan pemerintah kepada proyek-proyek cadangan pangan, proyek-proyek pangan nasional, analisis evaluasi insentif perpajakan khususnya pangan, lalu kemudian juga biodiesel dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit kita, dan juga skema creative financing kepada Pemda, BUMN, digital payment, marketplace, dan seterusnya. Termasuk juga promosi KIT IKM dan penyusunan berbagai macam peraturan pelaksanaan yang memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Kementerian Keuangan juga mendukung prioritas nasional 2, yaitu pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ada 4 pekerjaan, termasuk di dalamnya adalah IKN, kita dukung melalui kebijakan anggaran, evaluasi anggarannya kita dukung, dan juga pemanfaatan aset sebagai dampak pembangunan IKN. Kementerian Keuangan juga mendukung prioritas nasional 3, peningkatan sumber daya manusia berkualitas, melalui kita masukkan di sini bersama teman-teman Bappenas, fasilitasi pembiayaan PIP untuk 2,2 juta usaha mikro, LPDP untuk pemberian beasiswa, secara khusus kami angkat pemberian beasiswa dokter spesialis dengan target 1.000 awardee, dan penggalian potensi ekonomi desa melalui BUMDes dengan target 2.000 desa. Selain PN3, kita juga masuk ke PN5, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Ini kita masukkan beberapa hal yang terkait dengan penjaminan untuk transformasi ekonomi, energy transmission mechanism, cadangan pangan, pembangunan IKN dengan target penerima sekitar 10.500 debitur, pengadaan tanah proyek strategis nasional 47.000 bidang, kita proyeksikan di tahun 2024 nanti. Pembaruan sistem inti perpajakan Cortex yang kita kenal dengan Cortex harus sudah selesai dan mulai beroperasi tahun 2024. Lalu kemudian National Logistic Ecosystem kita, simplifikasi proses bisnis dan digitalisasi layanan proses bisnis di NLE, serta kebijakan implementasi program transisi energi di tingkat global. Ini juga kita masukkan sebagai prioritas nasional 5 bersama teman-teman Bappenas. Prioritas nasional 6, membangun lingkungan hidup
meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, ada 2 pekerjaan, dana bergulir lingkungan hidup yang kita akan mengoutreach kepada 2.500 debitur, dan kebijakan pengelolaan kemanfaatan pooling fund bencana untuk kesiapsiagaan Indonesia menghadapi bencana alam. Prioritas nasional 7, memperkuat stabilitas Polhuk, Hankam, dan transformasi pelayanan publik. Kita mengikuti Joint Task Force on Narcotics dan juga pemulihan piutang BLBI yang saya yakin Ibu Bapak juga mengikuti dari media. Kita masih harus menyelesaikan berbagai macam yang tersisa dari penanganan BLBI yang ada. Ibu Bapak anggota Komisi 11 yang kami hormati dan Bapak-Bapak pimpinan, dengan demikian rekapnya mungkin ada 2 slide rekap yang kami usulkan sebagai pagu indikatif BA 15 Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran 2024 yang akan datang. Mungkin kalau langsung ke tabelnya, ada 5 program kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan negara, dan seterusnya. Kebijakan fiskal 40,235 miliar rupiah, pengelolaan penerimaan negara 2,482 triliun rupiah, pengelolaan belanja negara 28,741 miliar rupiah. Ketiga program ini semuanya sumber dananya dari rupiah murni, dan pengelolaan pemberbendaraan kekayaan negara dan resiko 253,053 miliar rupiah yang bersumber dari rupiah murninya adalah 253,053 miliar rupiah, PNBP 21,624 miliar, dan dari yang dikelola oleh BLU kita 36,143 miliar rupiah dengan total 310,821 miliar rupiah. Dan terakhir adalah dukungan manajemen yang berasal dari rupiah murni 36 triliun 101 miliar rupiah, dari PNBP 139 juta 600 ribu rupiah, dari hibah luar negeri 1,122 miliar, dan BLU kita 9,387 triliun rupiah dengan total dukungan manajemen 45,490 triliun rupiah. Sehingga totalnya adalah total rupiah murni di Kementerian Keuangan 38 triliun 906 miliar rupiah lebih, PNBP 21 miliar 21,763 miliar, hibah luar negeri 1,122 miliar, BLU 9,423 triliun rupiah, dan total pagu indikatif BA 15 Kementerian Keuangan adalah 48 triliun 353 miliar 424 juta 381 ribu rupiah. Kalau kita bagi pagu tersebut di dalam fungsi atau program, maka susunannya adalah seperti di slide ini. Total Kementerian Keuangan seperti tadi 48 triliun 353 miliar 424 juta 381 ribu, terdiri atas fungsi pelayanan umum 44,708 triliun yang terbagi atas 5 program yang tadi kami sampaikan. Fungsi ekonomi adalah totalnya 161 miliar 872 juta 711 ribu, dengan 2 program penerimaan negara dan program dukungan manajemen dengan angka seperti yang di tabel. Fungsi pendidikan ini adalah masuk di dalam program dukungan manajemen kita 3 triliun 482 miliar 909 juta 688 ribu rupiah. Dengan demikian, pimpinan dan Ibu Bapak anggota Komisi 11 yang kami hormati, kami slide terakhir mohon perkenan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI untuk dapat menyetujui usulan rencana kerja dan pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun 2024 dengan pagu indikatif 48 triliun 353 miliar 424 juta 381 ribu rupiah, yang sumber dananya terdiri atas rupiah murni 38 triliun 906 miliar 647 juta 901 ribu rupiah, PNBP 21 miliar 763 juta 761 ribu rupiah, hibah 1,122 miliar, dan BLU 9 triliun 423 miliar 889
Rp927.000. Dan jika dirinci menurut fungsi adalah fungsi pelayanan umum 44.708.641.982.000, fungsi ekonomi 161.872.711.000, dan fungsi pendidikan 3.489.909.688.000 rupiah. Demikian Ibu Menteri, mungkin kami kembalikan ke Ibu. Demikian pimpinan yang kami sampaikan dari mulai program kerja dan berbagai langkah-langkah yang dilaksanakan Kemenku hingga sampai program untuk rencana kerja anggaran 2024 yang telah disampaikan oleh Pak Wamen hingga ke pagu indikatif yang kami sampaikan di sini, baik yang dengan BLU maupun yang tanpa BLU. Jadi tadi yang dengan BLU 48,355 triliun 48 di mana untuk pelayanan umum 44,7, fungsi ekonomi 161,8 miliar dan fungsi pendidikan 3,48. Sedangkan yang khusus untuk yang Kemenku saja adalah 38. Demikian pimpinan, mohon untuk mendapatkan persetujuan terhadap program tahun 2024 tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Itulah usulan yang dimintakan persetujuan dari Kementerian Keuangan, usulan RKA dan tahun anggaran 2024 yang disingkat dengan pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun 2024 yang diusulkan sebesar 48.353.424.381. Apakah kita langsung setuju atau perlu dibahas? Bahas Ketua. Bahas. Jadi kalau saya ikut aja. Kalau ada yang usul kita setuju boleh juga. Namanya usul. Namanya juga ini pagu indikatif. Ya. Nanti kan belum pagu definitif. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kita ada pertanyaan? Nah, kalau belum dari meja pimpinan Pak Dolpi duluan aja. Ya silakan. Terima kasih Pak Ketua, yang terhormat Ketua Pimpinan dan anggota Komisi 11, yang terhormat Bu Menteri Keuangan, Pak Wamen, beserta Eselon 1 dan jajarannya. Pertama, Bu Menteri, kita punya kesimpulan-kesimpulan rapat yang seharusnya dilaporkan pada saat pembahasan KMPPKF pada hari ini. Tapi memang ada porsi nanti Eselon 1 yang menyampaikan, ada porsi yang dari Bu Menteri. Saya bacakan ini Bu. RDP dengan DCA, Direktur Jenderal Anggaran, 15 Februari 2023. Di dalam pembahasan KMPPKF nanti sudah menyampaikan tentang redesign sistem perencanaan dan penganggaran melalui sinkronisasi sistem perencanaan dan penganggaran, penajaman output, penajaman standar biaya keluaran, penerapan informasi lokus dan identifikasi kelompok penerima manfaat. Kedua, DJA dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penganggaran memperkuat sistem proses dan sinergi penganggaran yang ditunjukkan dengan penajaman nomenklatur rincian output belanja pemerintah pusat yang digunakan oleh seluruh KL, sehingga dapat memastikan kualitas spending better belanja pemerintah pusat yang lebih produktif, manfaatnya dirasakan oleh rakyat. Nah ini porsi DJA. Kemudian ada porsi yang harus dilaporkan oleh Ibu Menteri Keuangan dari raker kita Senin 27 Maret 2023. Di sini Menteri Keuangan dalam menjalankan tugas fungsi Kementerian Keuangan melaksanakan undang-undang. Bentar, saya baca yang laporannya aja ini.
membuat laporan kinerja reformasi birokrasi dengan mengidentifikasi capaian kemajuan, pending isunya, upaya perbaikan serta target-target yang meliputi aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, pelayanan publik, sistem pengawasan internal, digitalisasi perpajakan, serta penguatan komite pengawas perpajakan. Ini harusnya dilaporkan karena di sini di kesimpulan rapat kita yang kita sepakati bersama akan dilaporkan, disampaikan pada saat pembahasan KEM PPKF. Nah, sekarang kita sedang membahas KEM PPKF. Kemudian yang perlu juga ditindaklanjuti di dalam KEM PPKF ini adalah dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Ini udah berulang tahun ini, berkali-kali ini. DJKN menyampaikan roadmap dan klasterisasi BUMN sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini juga Bu Menteri mungkin masih ingat, PMN kita yang sekarang mungkin sudah mencapai 2.500 triliun itu dari tahun berapa, Bu? Kita mintakan mappingnya. Kan belum tuntas juga. Jadi kayaknya kesimpulan rapat kita ini nggak nendang. Padahal saya ingatkan aja di dalam MD 3 pasal 98 itu ayat 6. Kesimpulan rapat kerja komisi bersifat mengikat antara DPR dan pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, hubungan kemitraan dan kesetaraan ini mohon kita perhatikan bersama gitu. Ini kan dari 2.400 triliun sampai 2.500 triliun kita nggak pernah dapat laporan yang sudah dimintakan melalui rapat-rapat kita dan menjadi kesimpulan di dalam rapat. Kemudian yang harus juga dilaporkan di dalam KEM PPKF adalah terkait yang terakhir 11 April 2022 dalam raker ini Bu Menteri. 11 April 2023 dalam raker yaitu mengenai DAK fisik yang juga diarahkan untuk daerah-daerah afirmatif lainnya, antara lain daerah dengan hutan lindung, daerah cagar alam, cagar budaya, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti pada saat pembahasan dengan eselon 1 hal-hal ini sudah disampaikan. Begitu juga dengan tempatnya Pak Suminto ini mengenai kegiatan-kegiatan kementerian lembaga yang kemungkinan dibiayai dari pinjaman luar negeri. Itu kan juga harus disampaikan. Nah, untuk itu agar nanti pada saat pembahasan dengan eselon 1 hal-hal ini diperintahkan Bu Menteri untuk disampaikan, Bu. Jangan rapat kita ini kesimpulannya hanya jadi kertas dan kata-kata juga. Kita nggak mau juga, Bu, jadi kertas dan kata-kata. Kedua, Bu Menteri, ini juga sudah berapa kali saya sampaikan nih sebenarnya Bu Menteri. Di dalam Undang-Undang Keuangan Negara, kuasa Bu Menteri itu kan ada dua. Satu adalah kuasa pengelola fiskal, dan kedua kuasa sebagai wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Isinya dari tadi yang saya lihat, Bu, itu semua fiskal. Tidak ada tentang apa yang harus dikerjakan di bawah Ibu Menteri dalam hal sebagai wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Atau Pak Rio sudah nggak di bawah, nggak ngurus kekayaan negara yang dipisahkan ini, sehingga tidak muncul baik indikator, atensi, dan sebagainya di dalam program kerjanya. Bahkan fokusnya juga disebutin sih kekayaan negara. Tetapi kan kuasanya khusus ini, Bu. Tidak disebutkan
kekayaan negara yang dipisahkan. Padahal kita tahu kekayaan negara yang dipisahkan sekarang PMN-nya lebih mungkin dari 2.500 triliun. Yang kita nggak tahu ini mau diapakan. Itu Bu Menteri. Kemudian saya membaca ini Bu, KMPPKF. Ini kan pasti produk dari Kementerian Keuangan Bu Menteri. Saya baca di halaman 106, 107. Pemerintah berkomitmen di tahun 2024 untuk memiliki anggaran berbasis kesejahteraan. Jadi di situ disebutkan anggaran APBN itu harus punya hubungan yang jelas antara kinerja APBN dengan capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Nah, ada penegasan, mencapai kesejahteraan masyarakat secara langsung. Nah, di slide 16 yang disampaikan tadi, slide 16, ini tentang kualitas belanja nih, kalau nggak salah saya tadi. Slide 16, pengelolaan belanja negara. Di ujungnya, coba disampaikan bahwa slide 16. Slide 16, operatornya siapa? Nggak bisa ditayangkan. Di slide 16 disampaikan bahwa dalam hal pengelolaan belanja negara, sasaran yang ingin dicapai, slide 16-nya mana? Biar bisa dilihat bersama. Sudah dimatiin ya? Itu dah. Kalau dihidupin, Nah, yang warna kuning itu, sesuai dengan baju barunya warna biru dan kuning, yang warna kuning ujung sasaran program rencana 2024, bahwa dalam pengelolaan belanja negara, sasaran tahun 2024 itu hanya disebutkan bahwa penganggaran belanja pusat dan TKD yang berkualitas. Berkualitas ukurannya adalah mempercepat transformasi. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana implementasi anggaran berbasis kesejahteraannya. Harusnya di ujung ini Bu dicantumkan anggaran berbasis kesejahteraan yang mempercepat dan sebagainya. Untuk apa kita mempercepat itu tetapi kesejahteraannya nggak meningkat? Dan itu komitmen pemerintah sendiri yang ditulis di dalam KMPPKF, ingin menghubungkan antara kinerja APBN dengan capaian kesejahteraan masyarakat secara langsung. Nah, ini harusnya yang menjadi ujung dari, ini kena hack ya ininya, langsung hitam. Dari siapa itu? Sekretariat. Kok ada Nyoman, ada PNS Komisi 11, tim 21 apa itu? Ada tim 21 apa tadi itu? Kok ada nomenklatur yang kita nggak kenal ya? Nah ini Bu, jadi ada konsistensi Bu dengan yang kita dikasih ini kan kita harus membaca. Kita harus menemukan jejaknya di Kementerian Keuangan di mana itu dilaksanakan anggaran berbasis kesejahteraan itu. Kalau ternyata di Kementerian Keuangan sendiri tidak menjadi isu anggaran berbasis kesejahteraan itu. Nah, terus kita nanti ngukurnya di mana itu diimplementasikan. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara pasal 6 di mana kekuasaan pengelolaan keuangan negara itu Bu yang dilimpahkan kepada Ibu Menteri Keuangan itu meliputi pedoman penyusunan RKP. Nah, dengan kewenangan Kementerian Keuangan sebagai kuasa pengelolaan keuangan negara yang dilimpahkan dari Presiden ke Menteri Keuangan meliputi pedoman penyusunan RKP, maka sangat penting
implementasi anggaran berbasis kesejahteraan itu. Karena di buku ini juga disebutkan nih Bu, bahwa anggaran berbasis kesejahteraan itu akan menjadi acuan usulan anggaran di setiap KL. Nah ini yang kami ingin nanti, apakah di eselon 1-nya sudah siap merespon itu harus siap karena ada di camp PPKF-nya. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai ini hanya koreksi Bu, saya baca-baca tadi Undang-Undang BPK. Pasal 35, ini ada mekanisme yang salah selama ini kita jalankan. Nah, karena kita kan harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Pasal 35, ini terkait dengan anggaran BPK sebenarnya, cuman kita perlu mengkoreksi bersama, karena mekanismenya salah selama ini. Anggaran BPK dibebankan pada anggaran tersendiri dalam APBN. Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan oleh BPK kepada DPR. BPK kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. Ayat 3, hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan pada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN. Nah, selama ini kita tidak melalui tahap itu. Pembahasan pertama adalah DPR dan BPK, karena ini lembaga yang sejajar. Kemudian hasil pembahasan itu kita sampaikan kepada pemerintah untuk masuk dalam APBN. Nah, ini perlu kita koreksi bersama. Kita kan harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan hal yang biasa. Itu Pak Ketua, Ketua, interupsi sedikit Pak Ketua. Saya interupsi yang disampaikan Pak Dolfi tadi, menambahkan apa yang terkait dengan kesimpulan rapat yang pernah kita buat. Beberapa minggu yang lalu, sebelum kita mengakhiri masa sidang yang lalu, kita kan juga mengenai sistem pensiun Pak. Tadi Pak Dolfi lupa mengingatkan. Sistem pensiun itu Pak, untuk dimasukkan di camp PPKF 2024. Nah, sampai sekarang kita belum mendapatkan di camp PPKF. Di camp PPKF, camp PPKF-nya belum ada. Dan saya kalau boleh difotokopiin camp PPKF-nya Pak Dolfi, karena saya nggak pernah dapat sekarang Pak Dolfi. Camp PPKF-nya saya nggak dapat saya Pak. Kalau saya minta fotokopiin aja dari Pak Dolfi. Itu. Ambil punya saya aja. Atau mungkin pada saat itu Pak Misbakun lagi di BKO. Masih ada kira-kira yang mau bertanya? Oh, silakan Pak Andreas. Saya hanya ingin menindaklanjutin bahwa setelah pertemuan ini, kan kita udah ada schedule pembahasan di masing-masing eselon 1. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah hal-hal yang tadi disampaikan oleh pimpinan tadi, melalui Pak Dolfi, itu sudah bisa disampaikan nggak dalam pembahasan nanti? Supaya kalau enggak kita coba atau waktu yang lebih tepat, karena itu adalah isu-isu yang sebetulnya memang sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Jadi ini yang pertama, bagaimana persiapan sehingga kita dalam pembahasan itu lebih efektif itu. Terus yang kedua, selain yang telah disampaikan ke Pak Dolfi tadi, saya juga menambahkan satu hal yang sangat penting dan ini menjadi agenda prioritas 7 fokus strategis, yaitu mengenai kebijakan fiskalnya, kebijakan APBN yang mendukung agenda prioritas pemerintah, pemilu, pilkada, IKN dan lain-lain. Nah, ini khusus untuk IKN. Tadi disampaikan bahwa tahun 2024 ini kan merupakan masa pemerintahan terakhir dari pemerintah ini. Kita tahu bahwa desain dari pembiayaan IKN dari awal itu adalah hanya sebagian kecil, 30% yang diberi APBN. Sisanya adalah lewat istilahnya itu swasta. Tapi
kita paham bahwa swasta ini akan masuk triggernya kalau ada beberapa kondisi tertentu yang terpenuhi. Nah, desain kebijakan inilah yang sebetulnya sangat penting untuk kelanjutan daripada proses IKN. Jadi mungkin juga nanti bisa ditambahkan karena ini termasuk disampaikan sebagai kebijakan prioritas. Nah, desain kebijakannya ini yang belum pernah kita ketahui. Angkanya, kalau angka sih itu kan sebetulnya mengikuti kebijakannya. Jadi sebenarnya kebijakannya bagaimana nanti termasuk rencana pemanfaatan aset-aset dan karena kalau tidak swasta itu akan masuk kalau sudah ada prakondisi tertentu. Kalau enggak mungkin. Ini saya sampaikan pada saat kita juga pembahasan di dalam Undang-Undang IKN itu kita berdebat panjang di situ. Apa tidak sebaiknya APBN itu masuk cukup besar di awal tapi kemudian bisa men-trigger swasta daripada sebetulnya kita desainnya ini nanti saling nunggu chicken and egg. Jadi ini, mungkin kebijakan ini juga perlu disampaikan. Demikian pimpinan, terima kasih. Terima kasih. Itu bukan ditanyakan ke Pak Dolfi, Pak, ditanyakan pemerintah oleh Pak Dolfi. Ini, Pak Andreas tadi bilang ditanyakan ke Pak Dolfi. Ke pemerintah kan? Oh ya, tadi sebutnya gitu. Nanti Pak Dolfi yang jawab. Masih ada? Kalau enggak ada, Pak Hergun sudah bilang cukup. Oh, oke, baik. Apakah mau dijawab sekarang oleh pemerintah atau waktu pendalaman? Kami persilakan. Secara umum tadi yang disampaikan oleh Pak Dolfi mengenai berbagai kesimpulan rapat kerja, tim Kemenq nanti pada saat pendalaman akan menyampaikan, Pak, seperti tadi reform dari sisi belanja sampai kepada lokus dan norma penganggaran nanti Pak Isa akan menyampaikan dalam rapat untuk pendalaman. Pak Rio mengenai roadmap cluster BUMN dan PMN yang 2000 nanti juga akan disampaikan dalam pendalaman Bapak. Kami mendapat informasi bahwa untuk yang rapat kerja ini memang lebih pada yang sifatnya highlight besar, sehingga memang untuk yang sangat spesifik kami akan sampaikan. Kemudian mengenai DAK fisik juga Pak Luki nanti akan menyampaikan bagaimana spesifikasi untuk beberapa daerah-daerah yang memiliki karakteristik khusus. Kemudian jadi Pak Dolfi untuk kesimpulan raker kami tetap pegang sebagai sesuatu yang kita akan jalankan dan mengikat. Untuk pinjaman-pinjaman dari KL nanti Pak Suminto juga akan bisa memaparkan berapa kementerian lembaga yang menggunakan penggunaan pinjaman tersebut secara lebih spesifik. Jadi kami bisa melakukan itu. Untuk anggaran berbasis kesejahteraan nanti mungkin Pak Febrio dengan Pak Isa bisa menyampaikan. Saya rasa secara general sebetulnya sudah ada di dalam cara kerja kita. Hanya mungkin teman-teman yang penulis tim PPKF itu camp PPKF mungkin menggunakan soundbite yang berbeda saja, yang agak spesifik seperti berbasis kesejahteraan. Namun substansinya sebetulnya di dalam pengalokasian anggaran memang berfokus kepada tadi, apalagi Bapak Presiden kan menyampaikan untuk menggunakan APBN untuk mengurangi stunting, kemudian kemiskinan ekstrim, dan juga berbagai infrastruktur yang sekarang dipakai untuk melink kepada daerah-daerah yang membutuhkan mobilitas yang lebih tinggi. Itu saya rasa langsung akan berpengaruh kepada kesejahteraan. Jadi secara substansi sebetulnya dilakukan Pak Dolfi, cuman untuk terminologinya yang di dalam camp PPKF dengan kalimat berbasis kesejahteraan memang cukup atraktif. Untuk yang mekanisme dengan BPK nanti kami akan tentu sesuai dengan tadi pasal 35 dan mekanismenya kita coba untuk re-establish lagi Bapak dengan BPK sendiri, Komisi 11 dan kita supaya tetap konsisten dengan undang-undang. Pak Andreas untuk yang IKN dan bagaimana pertama adalah mendukung, karena dari sisi IKN sendiri kan kita mengikuti selain di undang-undang yang sudah ditetapkan juga Bapak Presiden memberikan perhatian khusus ya mengenai hal ini. Jadi kadang-kadang kalau kementerian lembaga mengakselerasi seperti PUPR kemudian Menteri Perhubungan, kita juga akan
biasanya langsung menggunakan APBN karena pada tahap-tahap awal ini memang peranan APBN sangat dominan. Jadi kita lakukan untuk aset-aset kawasan intinya itu tetap dilakukan oleh APBN penuh. Hanya kemarin mungkin ada diskusi antara PUPR dengan otorita mengenai apakah sebagian dari rumah atau fasilitas itu menggunakan KPBU. KPBU dalam artian seperti viability gap atau menggunakan availability payment dan dukungan konstruksi. Itu yang kita coba lakukan. Pak Menteri PUPR masih tetap mengkaji berbagai kemungkinan itu, namun untuk yang sifatnya agar bisa selesai tahun 2024 nampaknya Menteri PUPR meminta dalam bentuk dukungan anggaran langsung. Itu yang kita terus diskusikan dengan tim PUPR dan dari otoritas sendiri. Mungkin itu Pak. Jadi kami akan sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Dolfi dan pimpinan serta Pak Andreas, beberapa yang tadi telah disampaikan akan dipaparkan dalam pembahasan yang lebih mendalam di unit eselon 1 masing-masing. Terima kasih. Saya kira sudah tidak ada lagi pertanyaan dan kita masuk kepada kesimpulannya hari ini. Detailnya akan dibahas di RDP dengan eselon 1 mulai jam 2 nanti. Setuju? Setuju? Menteri, Ibu Menteri setuju? Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, lanjutan pembahasan terhadap ajuan pagu indikatif dari Kementerian Keuangan sebesar 48 triliun 353.424.381 dilanjutkan dibahas nanti siang bersama eselon 1 dan terus sampai besok kan? Ya, sampai hari Rabu. Sampai hari Rabu. Sampai hari Rabu kami sudah kesimpulan. Ya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat saya tutup. Silakan Ibu Menteri closing speech. Masanya 2 kali. Baru 2 kali. Baru 2 kali. Terima kasih pimpinan dan para anggota Komisi 11 atas waktu yang diberikan untuk kami bisa memaparkan rencana kerja dan anggaran serta pagu indikatif untuk 2024. Seperti diketahui bahwa ini adalah tahun-tahun yang sangat kritikal, jadi kita juga akan mohon untuk mendapatkan masukan dan juga tentu pembahasan dengan Komisi 11 untuk menyempurnakan rencana anggaran tersebut. Atas diskusi dan juga nanti di dalam pendalaman di dalam rapat dengan unit eselon 1 terkait kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.